Halo Sobat ASN, perkenalkan nama saya Bila Rizky Nuriman, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari instansi Basarnas, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Jayapura. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman dan refleksi pembelajaran saya pada hari kedua. Agenda ketiga yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Selama proses belajar, saya mendapatkan banyak wawasan baru tentang bagaimana ASN tidak hanya dituntut bekerja secara administratif, tapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama di era digital ini. Materi yang disampaikan sangat interaktif, mulai dari penjelasan konsep Smart ASN hingga diskusi tentang peran ASN dalam transformasi birokrasi digital. Saya juga belajar bagaimana ASN menjadi lebih profesional dengan bekerja berbasis kinerja, bukan sekedar hadir dan menjalankan rutinitas. Yang paling saya suka adalah saat pemateri memberikan contoh nyata bagaimana ASN bisa berinovasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Dari situ saya jadi sadar bahwa peran kita sebagai ASN sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Satu hal menarik yang saya pelajari adalah hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN dari BKN Regional 9 Jayapura. Ternyata hasilnya masih tergolong rendah, sekitar 48 poin. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di Papua belum maksimal dan masih perlu banyak perbaikan. Tapi menurut saya ini bukan hal negatif, justru menjadi langkah awal yang penting. Dengan adanya data ini, instansi bisa tahu di mana letak kelemahannya, lalu memperbaiki melalui pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi. Mungkin mengapa bisa rendah? Ada beberapa alasan yang saya pelajari. Pertama, pelatihan dan pengembangan pegawai yang belum merata. Tidak semua ASN punya kesempatan ikut pelatihan, apalagi dengan kondisi geografis Papua yang luas dan infrastrukturnya yang terbatas. Kedua, tingkat kedisiplinan dan komitmen kerja yang belum merata. Masih ada ASN yang belum sepenuhnya menunjukkan tanggung jawab dan bekerja. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital masih rendah karena keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah. Padahal di era Smart ASN ini, penggunaan teknologi sangat penting. Selain itu, sistem penilaian kerja masih banyak yang bersifat administratif, belum benar-benar menilai hasil dan kualitas kinerja. Dan terakhir, kurangnya pembinaan serta monitoring secara rutin juga membuat profesionalitas sulit untuk ditingkatkan. Kalau kita lihat lebih dalam, Papua memang punya tantangan yang berbeda di wilayah lain. Mungkin dari faktor geografis, keterbatasan fasilitas, sampai perbedaan akses pendidikan. Semua ini membuat proses peningkatan kompetensi ASN memerlukan waktu yang strategi yang lebih khusus. Selain itu, transformasi digital pemerintah di Papua masih dalam tahap penyesuaian. Banyak ASN yang sedang belajar menggunakan sistem seperti Office, e-kinerja, dan aplikasi administrasi digital lainnya. Jadi walau hasil indeksnya masih rendah, ini sebenarnya adalah proses menuju perubahan yang positif. Nah, dari pembelajaran ini saya menyadari bahwa manajemen ASN dan Smart ASN punya hubungan yang sangat erat. Keduanya sama-sama bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ada beberapa hal yang bisa meningkatkan kinerja dan profesionalitas ASN. Menurut saya, yang pertama, melalui sistem kerja yang terencana dan berbasis kinerja. Dengan target yang jelas, pekerjaan jadi lebih terarah, produktif, dan hasilnya bisa diukur. Yang kedua, melalui penerapan nilai-nilai Smart ASN itu sendiri. ASN harus menguasai teknologi, berinovasi, berkolaborasi, dan berorientasi pada pelayanan. Kalau ini dijalankan, pelayanan publik akan lebih cepat, transparan, dan efisien. Yang ketiga, melalui pengembangan kompetensi dan pelatihan yang berkelanjutan. ASN yang terus belajar akan selalu
lebih percaya diri, lebih profesional, dan siap menghadapi tantangan baru. Yang keempat, melalui sistem penghargaan dan sanksi yang adil. Pegawai yang berprestasi harus dihargai, sedangkan yang melanggar aturan perlu dibina. Ini menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan memotivasi semua orang untuk bekerja lebih baik lagi. Dan yang terakhir, melalui budaya kinerja yang inovatif dan melayani, ASN harus punya mental melayani, bukan dilayani. Kalau semua ASN punya semangat itu, profesionalitas akan tumbuh dengan sendirinya. Dari pembelajaran hari ini, saya mengambil kesimpulan bahwa hasil indeks profesionalitas yang rendah bukanlah suatu kegagalan, tetapi titik awal untuk perbaikan. Dengan manajemen ASN yang baik, pelatihan yang tepat, dan smart ASN, saya yakin ASN di Papua bisa menjadi lebih profesional dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai ASN muda di Basarnas, saya pribadi merasa termotivasi untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkontribusi untuk masyarakat. Mari kita bersama-sama mewujudkan ASN yang berakhlak, cerdas digital, dan siap melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih Sobat ASN. Saya Bilal. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the world is ours to keep.